I'm lost. Wait, I'm literally lost. I've never been in this part of the airport before. I want to spend my life with a girl like you. Learning to be human again. Don't be creepy, don't be creepy. Oh man. Corpses do not think. Shoot on sight. We're their food source. They are not becoming vegan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman, selamat datang di Film Aja. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan banyak kuotanya ya. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah film zombie yang jatuh cinta pada seorang manusia yang tayang tahun 2013. Seperti apa jalan ceritanya? Oke, kita langsung mulai saja. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Cerita berawal di sebuah bandara yang dipenuhi dengan manusia yang telah berubah menjadi zombie, dan juga ada zombie ganas berbentuk tengkorak yang suka menyerang manusia, juga zombie biasa. Zombie ini disebut Bonis. Nah, di sana terlihat ada satu zombie ganteng berjaket merah. Kita sebut saja dia bernama R, pakai bahasa Inggris ya. Ya, karena doi sudah hilang ingatan setelah menjadi zombie. Jadi doi nggak inget siapa orang tuanya, juga pekerjaannya. Di sini, di bandara ini, R mempunyai tempat tinggal alias rumah, yaitu di dalam pesawat. Ini terlihat dari barang-barang yang dikoleksi oleh R. Keren banget nih zombie, udah punya rumah, saya aja belum. Kalau curhat deh. Oke, lanjut. Di sini tampak R sedang berjalan-jalan, memperhatikan sekitarnya dan membayangkan sebelum semuanya menjadi zombie. Hingga akhirnya R merasa kesepian dan tersesat. Tapi walaupun begitu, doi tetap mempunyai teman yang bernama Markus. Karena sama-sama merasa lapar, akhirnya mereka pun jalan bergerombol untuk mencari makanan di daerah manusia yang masih hidup. Hingga akhirnya mereka pun menemukan mangsa di suatu tempat. Sementara itu, di sebuah camp militer, terlihat segerombolan anak muda yang ditugaskan untuk mengambil persediaan obat di sebuah farmasi di luar sana oleh seorang bapak-bapak. Sebut saja dia Jenderal Grigio. Si bapak galak ini adalah ayahnya Julie. Nah, ini dia Julie dan pacarnya Perry. Lalu Nora, sahabatnya Julie. Yang lain gak penting ya. Saat mereka sedang mengambil persediaan obat di sebuah farmasi, datanglah segerombolan zombie yang kelaparan. Dan para zombie itu pun langsung melakukan parasmanan. Nah, saat sesi parasmanan itu, si zombie ganteng ini tampak kepincut oleh seorang manusia, yaitu Julie. Saat doi lagi terpesona oleh kecantikannya Julie, semua itu terhenti oleh tembakan Perry yang menembak R, yang pada akhirnya R pun membunuh Perry dengan memakan otaknya agar membuatnya merasa jadi seperti manusia. Karena dengan begitu, ingatan dari otak tersebut bisa ia rasakan, yaitu semua memori Perry, mulai dari Perry kecil hingga dewasa dan berpacaran dengan Julie, bisa R rasakan. Saat di adegan parasmanan dan baku tembak ini, Nora, sahabatnya Julie, selamat karena bersembunyi di bawah meja, sementara Julie diselamatkan oleh R dengan cara melumurinya dengan darah zombie hingga kotor supaya berbau mirip dengan zombie dan membawanya pulang ke bandara. Enak pisan ini zombie bawa pulang anak orang atau nyulik ini teh. Julie yang ketakutan akhirnya dibawa oleh R ke sebuah pesawat yang dijadikan tempat tinggalnya alias rumah. Dan R pun mengatakan kalau di sini di dekatnya akan aman. Wah, jago pisan modusnya zombie. Karena melihat reaksi Julie yang ketakutan, akhirnya R pun meninggalkan Julie sendiri hingga tenang. R pun kembali menyantap otak Perry, dan R pun melihat memori Perry kembali ketika Julie dan Perry melewati jalur rahasia menuju suatu tempat yang dimana di sana ada ayah Perry yang ternyata udah berubah menjadi zombie. Dan Julie pun menembak kepala ayahnya Perry yang telah berubah menjadi zombie. Di sini, karena gegara itu, R mengetahui kalau Julie sangat ketakutan padanya. Lalu R kembali dan menyelimuti Julie. Di sini Julie tampak keheranan dengan sikap R yang berbeda dari zombie-zombie yang lain. Dan mulailah dari sini jantung R mulai berdetak. Keesokan harinya, Julie meminta R untuk mencarikan makanan karena dia merasa lapar. Tapi saat R keluar mencari makanan untuk Julie, si Julie memanfaatkan kesempatan ini untuk mencobanya kabur. Tapi langkah Julie sempat terhenti karena ada sekumpulan zombie yang bisa ngambil keberadaannya sebagai manusia. Saat Julie bersembunyi, tiba-tiba R datang dan langsung melumuri Julie dengan darah zombie agar baunya menyerupai zombie. Dan disinilah adegan konyol pun terjadi, di mana Julie berusaha meniru suara dan gerakan jalan zombie, tapi ditegur oleh R karena terlalu lebay. Akhirnya, Julie pun bisa menikmati makan dan minum yang dibawakan oleh R, dan R pun meminta Julie untuk tetap tinggal beberapa hari saja.
dengan alasan sampai para zombie itu lupa dengan keberadaan Julie. Ya elah, modus lagi nih zombie. Julie pun akhirnya menuruti keinginan R untuk tetap tinggal beberapa hari. Lalu mereka pun saling mengenal satu sama lain dan semakin akrab. Mereka berdua bermain, mendengarkan musik dari koleksi piringan hitam, juga bersenang-senang, di mana Julie mengajarkan R nyetir mobil dan melakukan hal-hal konyol bersama, layaknya sepasang kekasih yang bikin para jomblo-jomblo gregetan. Hingga mereka tak sadar kalau si Markus mulai mencurigai pesawat R. Pada suatu malam, saat Julie sedang tidur, R pun melanjutkan acara makan otaknya si Perry. Dan saat R merasakan memori Perry, hingga R pun memuntahkannya kembali karena merasa muak dengan apa yang dia rasakan. Tanpa disadari, ternyata Julie sudah melarikan diri dari pesawat tersebut untuk pulang sendirian. Lalu R pun mengejarnya dan benar saja, Julie sedang dikepung oleh sekawanan zombie yang dipimpin oleh Markus. Tak lama kemudian, R pun datang menyelamatkan Julie dan memintanya untuk tetap bersama agar tetap aman. Melihat R bersama manusia, Markus pun marah karena seharusnya manusia itu dimakan. Karena Markus berteriak, akhirnya datanglah makhluk zombie jelek berwajah tengkorak, si Bonis, yang langsung mengejar Julie dan R. Saat posisi mereka terancam, maju kena, mundur kena, untungnya Markus akhirnya berubah pikiran dan berniat menolong R dan Julie untuk menuju parkiran basement. Saat di lahan parkiran basement, mereka dihadang lagi oleh para zombie yang akan menyerang Julie. Karena ketakutan, Julie pun menggenggam tangan R. Entah kenapa, melihat hal tersebut, para zombie itu pun seperti merasa tersentuh dan membuka jalan. Lalu mereka berdua pun melarikan diri dari bandara yang penuh dengan zombie dengan mobil. Karena hujan cukup deras, akhirnya mereka berdua pun berteduh di sebuah rumah kosong. Mereka pun istirahat dan bermalam di sana. Bahkan Julie dan R pun sempat-sempatnya saling fotoin menggunakan kamera Polaroid yang dia temukan. Lalu Julie meminta R untuk menemaninya tidur karena merasa takut tidur sendirian. Layla, daripada sama zombie mending sama saya aja, Mbak. Nah, di sini nih, saat mau tidur karena pakaiannya basah, Julie pun akhirnya membuka baju dan celananya. Hal ini membuat si Johnny tegang. Si R tegang sampai tak berkedip. Kapan lagi coba lihat yang kayak ginian? Udah jangan ulang. Otak dasar otak mesum. Oke, lanjut. Di sini Julie yang tertarik akan R mengatakan kalau merasa R adalah orang yang baik. Tapi R akhirnya merasa bersalah dan berkata jujur. Juga meminta maaf pada Julie bahwa dialah yang telah membunuh Perry, kasihnya itu, sambil memberikan jam tangan milik Perry yang dia ambil ketika membunuhnya. Julie yang kecewa akhirnya menolak untuk berbicara pada R dan malam itu mereka diam-diaman. Di malam ini tak biasanya R bisa tertidur dan bermimpi untuk pertama kalinya melihat Julie, Nora, juga Perry sedang berada di suatu tempat di padang rumput yang indah. Namun saat doi terbangun, Julie sudah pergi meninggalkannya. Dengan rasa patah hati, dengan langkah yang berat, dengan berbekalkan foto kenangan Julie, akhirnya R pun kembali menuju bandara karena untuk bisa bersamanya hanyalah sebuah mimpi dan tak bisa menjadi seperti yang kau inginkan. Melankolis ya, seperti sedikit mirip lagu Chrisye gitu yang judulnya Seperti Yang Kau Minta. Ya elah. Singkat cerita, akhirnya R pun bertemu dengan Markus dan para zombie lain di sebuah jembatan. Di sini Markus memberitahu R bahwa mereka bisa bermimpi dan bisa mengingat kembali saat mereka masih hidup. Hal ini dipicu oleh kehadiran Julie yang menggenggam tangan R, dan mereka pun melihat sebuah poster sepasang kekasih yang sedang berpegangan tangan. Hal itu membuat jantung mereka pun mulai berdetak. Mengetahui hal tersebut, R merasa yakin kalau para zombie tersebut dapat berubah kembali normal seperti manusia. Lalu R pun berniat kembali mencari Julie dan menceritakan hal ini agar para manusia itu tidak takut lagi sama zombie dan membantu para zombie untuk dapat sembuh dari infeksi yang telah mereka derita selama ini. Berbekal ingatan Perry, R pun mencari Julie lewat jalan rahasia menuju pemukiman manusia hingga sampailah R di sebuah rumah yang cukup megah bagaikan kastil. Dan adegan mirip Romeo dan Juliet pun dimulai, di mana R menemui Julie yang sedang melamun di balkon rumah, dan ternyata Julie pun memang merindukan R. Hal ini terucap ketika Julie curhat sama sahabatnya Nora. Bahkan Nora pun sempat mengolok-olok Julie. No, I actually miss him. Your zombie boyfriend. I have sweet dreams about your zombie. Alright. Oke, kita balik lagi ke balkon. Gara-gara si Julie yang berisik karena kedatangan R, akhirnya Nora pun terbangun dan terkaget melihat kedatangan zombie R. Dan Julie pun membawa masuk R ke dalam rumah dan melepas rindu dengan memeluk R. Di sini Julie merasa tubuh R tampak sedikit lebih hangat dari sebelumnya.
Di dalam, Nora yang melihat R merasa kagum sekaligus terheran karena R tidak seperti para zombie umumnya. Lalu R pun memberitahu maksud dan tujuan kedatangannya itu, bahwa zombie seperti mereka banyak yang telah berubah dan bisa kembali sembuh menjadi manusia. Mendengar hal tersebut, akhirnya Julie berniat mempertemukan R dengan ayahnya, walaupun itu rasanya seperti hal yang cukup sulit. Lalu Nora mendapatkan ide untuk mendandani R layaknya seperti manusia. Setelah R mandi, R pun di makeover dan hasilnya luar biasa. Nora dan Julie terpesona melihat ketampanan si zombie R ini. Oke, mereka bertiga pun mendatangi Jenderal Grigio untuk menceritakan kesembuhan R. Tapi sayangnya, malam itu sang jenderal mendapatkan kabar bahwa para zombie bonis akan datang melakukan penyerangan pada manusia. Dalam situasi yang serba salah ini, Julie mencoba mendatangi ayahnya sendiri dan menjelaskan kalau para zombie itu ada harapan untuk sembuh. Tapi ayahnya tidak mempercayai hal tersebut. R yang melihat hal tersebut akhirnya memberanikan diri mendatangi sang jenderal. Mengetahui R adalah zombie, sang jenderal pun langsung menodongkan pistolnya pada R dan berniat membunuhnya. Tapi Nora langsung menodongkan pistolnya pada Jenderal Grigio itu dan menyuruh mereka berdua pergi karena rencana mereka telah gagal. Mereka berdua pun lari menuju stadion. Sesampainya di sana, Julie melihat para zombie yang telah berkumpul, dipimpin oleh Marcus yang siap bertempur melawan Bonis untuk melindungi mereka berdua. Tak lama kemudian, para Bonis pun muncul dari atap kaca yang mulai agak pecah. Dan akhirnya, aksi kejar-kejaran dan saling bunuh pun dimulai. Mereka berdua lari menghindari serangan para Bonis. Begitupun saat pasukan tentara yang mengejar R dan Julie yang tak luput dari serangan para Bonis. Hingga salah satu tentara akan dibunuh oleh Bonis, tiba-tiba datanglah zombie baik yang menghajar para Bonis itu dan memberikan pertolongan pada tentara tersebut. Saat pasukan Grigio telah sampai di stadion, mereka terheran karena menyaksikan para zombie-zombie itu melawan para zombie Bonis. Kemudian zombie Marcus menyuruh para tentara itu hanya membunuh para Bonis saja. Nah, ketika dalam perjalanan, Jenderal Grigio mendapatkan kabar bahwa para zombie itu membantu mereka membunuh para Bonis. Di sini sang jenderal pun tampak ikut keheranan juga. Tapi sementara itu, di sisi lain, Julie dan R akhirnya terpojok, terkepung di lantai atas oleh segerombolan Bonis yang akan membunuh mereka berdua. Dan mereka menghadapi jalan buntu, yang dimana tampak di belakang mereka ada satu pintu keluar jalan buntu yang ada kolam di bawahnya. Di sini, R meyakinkan Julie bahwa dia akan melindunginya sampai akhir. Dan mereka berdua pun melompat menjatuhkan diri dari gedung menuju kolam di bawah sana dengan R sebagai tameng agar Julie mendarat dengan selamat. Julie yang selamat mengira R telah mati tenggelam. Lalu Julie pun mengangkat R dari dasar kolam dan ternyata R masih hidup. Rasa bahagia menyelimuti mereka berdua hingga akhirnya khas film Hollywood pun muncul. Mereka berdua pun bercipokan ria. Tak lama kemudian, pupil mata R berubah normal seperti layaknya manusia. Saat mereka saling berpandangan, tiba-tiba sang jenderal menembak pundak R dan mengepung mereka berdua. Lalu Julie pun pasang badan untuk melindungi R dari serangan ayahnya itu. Namun tak disangka, dari luka tembak itu, R mengeluarkan darah yang menunjukkan bahwa Doi telah berubah menjadi manusia. Kok bisa ya? Ya udahlah, namanya juga film. Mereka pun terkejut melihat hal tersebut karena pada dasarnya zombie itu tidak berdarah. Lalu situasi pun berubah. Para tentara itu pun akhirnya menurunkan senjata dan menyelamatkan mereka berdua. Kemudian sang jenderal mengubah strategi perangnya dengan menggabungkan pasukan tentara yang dibantu oleh para zombie melawan para Bonis sampai musnah. Scene pun berganti. Walau pada awalnya cukup menakutkan, para manusia akhirnya mulai menerima kehadiran para zombie untuk hidup berdampingan dan mengajarkan mereka tentang kehidupan layaknya seorang manusia pada umumnya. Karena itu adalah kunci dari penyembuhan para zombie-zombie tersebut untuk dapat kembali menjadi manusia. Di akhir cerita, R pun telah berubah menjadi manusia seutuhnya dan menjadi pacarnya Julie. Lalu tembok benteng pembatas pun dirobohkan dan film pun tamat. Oke, demikianlah alur cerita film Warm Bodies yang tayang di tahun 2013. Semoga kalian semua terhibur. Film ini mendapatkan rating 6,8 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.